Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Denpono Media. Oke, di video kali ini saya akan membahas kembali mengenai topik saldo merchant kris Shopee atau ShopeePay yang ditahan. Permasalahan seperti ini ternyata itu masih sering terjadi sampai sekarang ya. Dan saya itu sendiri sudah pernah mengalami kejadian tersebut, yaitu dulu lah, mungkin 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, kurang lebih 2 tahun yang lalu. Nah, kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan tersebut? Yang pertama, teman-teman perlu ketahui dulu kenapa kok Shopee bisa menahan saldo transaksi kita di merchant ShopeePay itu ya. Nah, itu yang paling mungkin untuk kenapa bisa ditahan seperti itu, biasanya dicurigai atau mungkin ada indikasi transaksi yang tidak wajar seperti itu. Nah, permasalahan seperti ini tuh sebenarnya nggak hanya di merchant kris Shopee ya atau kris ShopeePay ya, tapi di seller-seller penjual di Shopee seperti itu teman-teman ya. Karena misalnya ya, kalian punya QR atau kalian seller, transaksinya biasanya anggaplah cuma segini, terus tiba-tiba segini. Nah, seperti itu nanti otomatis sistemnya si Shopee atau ShopeePay menangkap adanya transaksi yang tidak wajar. Maka oleh sebab itu saldonya ditahan seperti itu teman-teman. Dan nanti agar bisa cair, nah ini berdasarkan pengalaman saya dan sampai sekarang ini ternyata masih sama seperti itu, yaitu nanti kita diminta untuk melengkapi data-data pendukung, misalnya foto KTP, kemudian foto tempat usaha, terus rekap penjualan. Nah, seperti itu. Nah, yang harus kita lakukan agar saldo kita cair ya seperti itu teman-teman, mau tidak mau mengikuti permintaan atau persyaratan yang diminta oleh pihak Shopee tersebut ya. Tapi permintaan ini muncul biasanya nanti kalau teman-teman sudah komplain ya, misalnya saldo kris merchant ShopeePay itu kan biasanya cair 1 hari gitu ya. Nah, kalau tidak cair seperti estimasi yang biasanya, teman-teman kan biasanya komplain tuh, nanti CS-nya akan memberikan jawaban dan kita diminta untuk melengkapi data-data pendukung tersebut. Nah, kita tinggal lengkapi saja seperti itu. Tapi permasalahannya kan banyak ya teman-teman di luar sana itu yang daftar ShopeePay misalnya dari Shopee Partner tuh, jualan pulsa tapi bisa daftar kris merchant ShopeePay seperti itu. Nah, itu kan tidak ada toko fisiknya juga teman-teman ya. Terus biasanya nama krisnya itu kadang ya pakai nama pribadi seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan ya? Kalau dari berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, itu tetap dilengkapi ya. Data misalnya KTP ya tinggal dikirim aja. Terus kalau rekap penjualan itu kan nanti biasanya ada keterangan tidak boleh dari screenshotan aplikasi. Nah, itu maksudnya itu dari aplikasi misalnya Shopee Partner atau Merchant Shopee itu nggak boleh ya, screenshotan transaksinya apa, itu bukan itu yang dimaksud, tapi kayak rekapan penjualan kita seperti itu ya teman-teman ya. Nah, terlepas itu transaksi betulan atau teman-teman itu dipakai buat gestun dalam tanda kutip ya. Nah, itu teman-teman perlu melengkapinya juga. Caranya gimana? Itu teman-teman download aja aplikasi atau mungkin software lah, intinya seperti itu, yang bisa membuat rekap penjualan. Kita bikin transaksi sesuai tanggalnya, transaksi apa, jumlahnya berapa, seperti itu tinggal dibuat saja, kemudian nanti dibikin PDF seperti itu atau mungkin di screenshot itu juga bisa. Nanti tinggal dikirimkan saja ke CS-nya sesuai persyaratan yang diminta seperti itu teman-teman ya. Jangan sampai gak dibeles karena itu ada batas waktunya. Kalau nggak salah itu 3 hari batas waktunya untuk menjawab seperti itu. Kalau tidak dijawab maka dianggap case close atau kasusnya ditutup seperti itu. Saldonya bagaimana? Saldonya nggak tahu. Itu kan dari pihak Shopee-nya ya, kan masih ditahan seperti itu ya. Misalnya saldo masih ditahan, kita diminta untuk melengkapi data tapi kita nggak mengirim, itu kan menggantung ya, tapi status komplainnya sudah ditutup. Jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Walaupun saya punya pengalaman juga, waktu itu sudah melengkapi data ya 3 bulan sebelumnya, saya pikir kan sudah selesai tuh. Ternyata pihak CS-nya itu meminta lagi rincian untuk 6 bulan yang lalu. Karena saya tidak tahu dan saya tidak cek email dan tidak cek aplikasi, nggak ngeh lah intinya. Tiba-tiba pas saya nunggu kok nggak masuk-masuk, ternyata ada permintaan tambahan dan saya lupa, nggak tahu ya untuk menjawabnya kembali. Maka kasusnya ditutup. Di posisi itu saya sudah ya udahlah pasrah gitu.
dan sudah komplain juga, ya tetap karena kasusnya sudah selesai ya mau gimana lagi. Tapi alhamdulillahnya itu selang mungkin 1 minggu atau 2 minggu kemudian itu cair teman-teman ya. Tapi saran saya teman-teman jangan mengikuti cara yang ini, pokoknya harus dijawab, jangan sampai case close seperti itu teman-teman. Setelah cair teman-teman, saran saya nggak usah pakai kris dari merchant Shopee itu lagi, karena yaitu sistemnya memang sensitif banget. Ada transaksi yang mungkin dianggap tidak wajar, saldonya akan ditahan. Rekomendasi yang lain apa bang? Pakai kris apa? Nah kalau saya rekomendasinya tuh pakai yang dari bank BCA saja. Itu sepengalaman saya itu saya sudah pakai lama banget itu, sampai sudah punya 2 QR malah buat cadangan. Itu memang nggak ada yang seperti itu ditahan-tahan atau apa, itu nggak ada teman-teman ya. Jadi memang kita itu ya sewajarnya kita punya kris dipakai untuk transaksi udah gitu, dan tidak ada limit transaksi batas bulanan atau harian, itu nggak ada. Kalau misalnya Livin Mandiri kan itu batas hariannya kan kalau nggak salah 2,5 juta atau 5 juta gitu kan, tergantung akunnya. Kalau misalnya sudah cair yang kris Shopee Pay tadi, langsung alternatif cari yang lain aja, jangan pakai kris Shopee Pay lagi, karena tidak menutup kemungkinan itu akan kembali lagi terjadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya permasalahan di kris merchant Shopee Pay atau kris Shopee Pay, saran saya tinggal dilengkapi saja data yang dibutuhkan. Kalau misalnya itu transaksi buat gestur ya misalnya ya, atau pencairan saldo, ya tinggal dibuat saja sesuai dengan nominalnya untuk jualan apa. Kemudian kris yang didaftarkan itu kemarin itu didaftarkan untuk counter atau mungkin toko kalian atau apa, ya tinggal disesuaikan saja seperti itu teman-teman ya. Intinya tinggal dilengkapi saja seperti itu. Ini saya bukan mengajari jelek ya, cuman ya saya ambil poinnya saja bagaimana biar saldonya itu bisa cair, karena mau nggak mau kan itu transaksinya teman-teman ya, entah mau dipakai buat apa. Karena memang sekarang ini kan banyak toh orang yang misalnya punya saldo Dana misalnya ya, karena belum premium dia minta untuk ditukarkan menjadi cash atau ditransfer seperti itu teman-teman ya. Jadi memang untuk sekarang ini ya umum lah, di mana-mana ada, di desa ini juga sudah ada, bahkan di counter-counter itu juga sudah ada pencairan saldo Dana atau e-wallet gitu ya, pakai kris juga. Jadi sekian dulu video kali ini, mungkin teman-teman kalau masih ada pertanyaan bisa tinggalkan komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat berbagi cerita, di YouTube ilmu dan inspirasi berpadu, tips keuangan